Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di channel YouTube Tiga Rasa Hebat. Nah, sebelumnya jangan lupa di-subscribe ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi penting di ujian TWK, tes wawasan kebangsaan, yaitu butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, Pancasila itu kan ada 5. Di setiap silanya itu ada butir-butir pengamalannya. Nah, kali ini kita akan share apa-apa saja butir-butir pengamalan Pancasila. Nah, itu yang pertama adalah butir-butir pengamalan Pancasila, sila ke-1. Nah, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang pertama itu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang kedua adalah manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga itu mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang keempat adalah membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keenam, itu mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan yang ketujuh itu adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi di butir pengamalan Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan Yang Maha Esa itu ada 7 butir-butir pengalamannya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, adapun butir-butir pengamalannya itu ada 10. Nah, yang pertama, ini karena kita membahas tentang kemanusiaan, berarti sebagian besar itu butir-butirnya tentang kemanusiaan. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama itu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, manusia itu diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat. Kembali lagi ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang kedua itu mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Yang ketiga, itu mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Jadi ini masuk di butir Pancasila sila kedua. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Seperti yang saya katakan tadi, di sila kedua itu lebih ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi lebih ke kemanusiaannya. Nah, yang ketujuh itu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalau ada soal yang kita dapat tentang membela kebenaran dan keadilan, itu berarti masuk di butir Pancasila sila kedua. Yang kesembilan itu bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Yang ke-10 atau yang terakhir mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi itu
ke-10 dari butir-butir pengamalan Pancasila sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kita lanjut di butir-butir pengamalan Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kita lihat apa aja butir-butirnya dari sila ketiga ini, dan ada 7 butir ya. Nah, yang pertama itu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah, jika ada soal yang berkaitan dengan rela berkorban, itu berarti berkaitan dengan sila ketiga, yaitu butir-butir sila yang di poin kedua. Nah, yang ketiga itu mengembangkan rasa cinta kepada tanah air. Setelah rela berkorban, cinta kepada tanah air. Nah, selanjutnya mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dalam bertanah air. Jadi, rasa bangga itu adalah butir pengamalan sila ketiga. Yang kelima itu memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Keenam itu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang ketujuh yaitu menunjukkan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, itu dia butir pengamalan Pancasila sila ketiga. Ini teman-teman jangan dihafal ya, tapi dipahami. Terus selalu dibaca dan didengarkan materi yang saya berikan ini. Insya Allah bisa dipahami kalau sering diulang-ulang materinya. Oke, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini oleh ya. Nah, ini ada 10 butirnya. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi ini masuk di butir sila keempat, tidak boleh memaksakan kehendak. Ketiga, itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Keempat, itu musyawarah untuk mencapai mufakat itu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Akhir itu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi di sila keempat itu ada 10 butir-butir pengamalan silanya ya. Nah, yang terakhir yaitu butir pengamalan Pancasila sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini ada 11 butir. Yang pertama itu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Jadi harus dikembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur ya. Nah, yang kedua mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
Keenam, tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Itu kalau ada tindak pemerasan itu masuk di sila kelima. Ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Jadi tidak boleh hedon ya. Kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Dan yang terakhir, yang 11, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, oke, jadi itulah butir-butir pengamalan Pancasila, mulai dari butir pengamalan Pancasila pertama sampai yang kelima. Insya Allah next kita akan bahas lagi contoh-contoh sikap apa yang sesuai dengan butir-butir pengamalan Pancasila ini. Semangat belajar, insya Allah bisa dipahami ya, dan insya Allah sukses berjamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.